Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Suhendriati. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berjudul Membina Persahabatan. Tidak seorang pun mampu hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Relasi yang saling membutuhkan itu tampak dalam wujud yang beraneka ragam. Ada yang semata-mata berbatas pada hubungan timbal balik, contohnya orang di pasar, atau hubungan dalam pekerjaan, contohnya atasan dan bawahan, atau buruh dan majikan. Ada juga yang wujudnya persahabatan. Apakah persahabatan itu? Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang didasari atas asas sukarela untuk berbagai kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Banyak orang yang berteman tetapi tidak bersahabat. Hubungan persahabatan lebih dalam dan lebih kental dibandingkan dengan pertemanan biasa. Bagaimana sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan? Sebuah hubungan dikatakan persahabatan jika memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri persahabatan: 1. Saling percaya, menjaga rahasia dan mengedepankan kejujuran. 2. Saling menyayangi dan berbagai dalam banyak hal. 3. Berkomunikasi secara intensif. 4. Setia, jujur, dan kerjasama yang baik. 5. Saling membantu terutama saat salah satu mendapatkan kesulitan. 6. Menghargai adanya perbedaan, baik perbedaan hobi, visi, atau status sosial. 7. Menjaga persamaan hak dan kewajiban. Namun, menjaga persahabatan terkadang memang jauh lebih sulit daripada mendapatkan pertemanan itu sendiri. Terkadang ada masa di mana sahabat perlahan menjauh dan seiring dengan berjalannya waktu malah semakin menjauh. Entah karena adanya masalah pada diri kita ataupun ada permasalahan yang menyangkut dirinya. Yang namanya hubungan persahabatan pasti hari demi hari akan semakin bertambah erat. Bagaimana cara membina persahabatan agar awet dan bermanfaat? 1. Saling menjaga rahasia. Sahabat adalah merupakan tempat kita berbagi dan berkeluh kesah. Tak jarang rahasia pribadi mereka mau menceritakan sama kita. Untuk itu, supaya persahabatan tetap terjaga, kita harus menjaga rahasia itu. Dan jangan kita sia-siakan kepercayaan sahabat itu yang sudah diberikan kepada kita. 2. Menghormati dan menghargai. Kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, jangan pernah kita melihat latar belakang orang tersebut. Jangan pernah kita melihat dia dari golongan mana, suku mana, agama apa, dan lain-lain. Jadi siapapun dia dan apapun latar belakangnya, kita harus menghormati dan menghargainya. 3. Jadilah pendengar yang baik. Jangan pernah sekalipun Anda bersikap menggurui, memberi nasihat boleh-boleh saja, tapi jangan melakukannya dengan cepat, perlahan-lahan, namun pastikan temanmu itu mendengarkannya. 4. Pelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh teman dekat. Kalau saling menjaga rahasia, jangan pernah sekali-kali Anda mengobrol rahasia teman Anda pada orang lain. Saling jaga rahasia, anggap saja antara kalian ada sebuah permainan yang hanya bisa dimainkan oleh Anda dan teman Anda. 5. Jadilah support system yang baik sehingga ia bisa merasakan manfaat dari hubungan yang terjalin. Berilah dukungan dan pujilah teman Anda, kesampingkanlah kesalahannya dan kelemahannya. Memberi dukungan kepada sahabat dalam keadaan apapun itulah yang terbaik. Apabila saat teman kita mengalami suatu masalah yang membuat ia terpuruk, maka kita sebagai sahabat harus bisa menghiburnya dan membuat ia ceria kembali. Dukungan dari orang-orang yang berarti bisa menjadi sebuah kekuatan untuknya. 6. Sisihkan waktu untuk melakukan kegiatan refreshing bersama. Kembangkan sikap toleransi, fleksibilitas, asertif, empati, dan belajar saling memahami. Kegiatan keluar atau liburan bareng bisa mendekatkan satu sama lain sehingga seringlah jalan-jalan bersama teman. 7. Harus peduli.
Sahabat yang baik, kita harus peduli kepada sahabat kita. Jadi jangan sewaktu kita membutuhkan pertolongan, dia ada untuk kita, sementara di saat dia butuh pertolongan, kita justru tak mau peduli dan tak mau tahu. 8. Jangan bermuka dua. Manusia di dunia ini tiada seorang pun yang sempurna. Begitu juga dengan sahabat. Tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, lupa, dan hilap. Jadi kalau suatu saat nanti sahabat kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, jangan pernah kita membicarakan dia di belakangnya. Apapun dia, masalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik. 9. Setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Cobalah memahami bagaimana karakter temanmu, hormatilah pendapatnya walau kadang kalian bisa saling berbeda pendapat dan keyakinan. Namun pasti ada jalan tengah yang bisa ditempuh asal jangan tergesa-gesa memutuskannya. 10. Dekat bukan berarti harus tergantung satu sama lain. Berikanlah pertolongan secukupnya, jagalah jarak yang wajar, mundurlah sedikit bila kita merasa pertemanan sudah terlampau dekat. Sebaliknya, mendekatlah kalau kita merasa pertemanan sudah semakin renggang. 11. Jangan pernah ragu untuk meminta maaf pada temanmu. Saat Anda melakukan sebuah kesalahan padanya, setelah itu berusaha perbaiki kesalahan. Begitu pula sebaiknya, berikan maaf dan lupakan kesalahan jika ia bersalah. Selanjutnya kita akan melihat sikap terbaik dalam membangun persahabatan. 1. Rendah hati. Seorang yang rendah hati akan lebih mampu membangun tali persahabatan. Sikap rendah hati tidak muncul secara tiba-tiba. Salah satu faktor muncul dari keinginan dirinya yang ingin lebih baik dari sebelumnya. Orang yang rendah hati akan mampu mengatur egonya. 2. Saling mengingatkan yang merupakan sikap penting dalam menjaga agar hubungan persahabatan menjadi lebih erat. Sahabat yang baik bukan orang yang selalu setuju dengan tindakan yang kita ambil. Menegur sahabat bukanlah hal yang sangat mudah, perlu cara dan waktu yang tepat pula. Kita mungkin bisa menegur dengan cara yang tegas tetapi santun. 3. Solidaritas adalah perasaan senasib dan setia kawan dalam hal kebaikan. 4. Berikanlah pujian yang tulus kepada sahabat. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum pernah memberikan pujian kepada temannya sendiri meski jalinan persahabatan yang ada telah terjalin lama. Kita tak boleh terlambat untuk memberikan pujian. Kita hendaknya percaya bahwa pujian akan memberi semangat dan energi baru untuk sahabat yang ada dalam hidup ini. Kita mesti yakin bahwa seburuk apapun kelakuan dari sahabat kita, maka mereka pasti punya sisi keunggulan yang pantas diganjar dengan pujian. Sanjungan yang bernilai positif itu ibarat angin dalam roda mobil atau udara yang membuat balon terbang ke tempat yang lebih tinggi. Asal pujiannya tak terlalu sering dan tidak over, maka jalinan persahabatan akan semakin langgeng di masa berikutnya. 5. Mengalah demi kebaikan sahabat. Sungguh teramat beruntung ketika kita memiliki sahabat yang lebih banyak mengalah dan lebih mengutamakan kepentingan kita. Mereka inilah yang jiwanya bersih, hatinya tulus dan mampu menghargai arti persahabatan lebih tinggi dari umumnya orang. Mereka menjadikan kita sahabat bukan karena harta atau apa, namun mereka membangun persahabatan dengan tujuan untuk memberi kebaikan kepada sesama. Dari sekian banyak jumlah teman yang kita miliki, maka hanya ada sedikit sahabat yang mempunyai sikap yang lebih banyak mengalah. Tentunya kita bisa belajar lebih banyak dan meneladani sikap yang begitu mulia ini, karena sikap mengalah pada jangka panjang akan membuat kita makin kuat. 6. Setia dan tanggung jawab. Inilah sifat yang sangat dibutuhkan. Mereka sangat membenci yang namanya pengkhianatan, baik itu dilakukan secara terang-terangan ataupun melalui cara-cara keji. Jangan pernah mengorbankan sahabat sendiri hanya karena kita ingin kepentingan pribadi segera terwujud. Sahabat yang telah bersama kita dalam suka ataupun duka itu jauh lebih penting dari segalanya. Kebeningan dan kesetiaan yang telah sahabat berikan kepada kita tak akan pernah bisa dibeli, dan ada orang
tak ada orang yang sanggup membeli kedamaian pikiran saat kita bersahabat dengan orang lain. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa merusak persahabatan? Hubungan yang kental dan mendalam itu akan hancur oleh berbagai sebab. Misalnya, 1. Sudah tidak ada kejujuran, rasa saling percaya dan rasa saling menjaga rahasia. 2. Adanya persaingan yang tidak sehat dan kecemburuan. 3. Mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Demikianlah pembahasan yang bisa saya kemukakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.